Dan dia bilang, saya tidak kenal kamu, hanyalah kamu yang masih melakukan kejahatan. Oke, sekarang kok taruh di sini. Kita tulis bahasa Inggrisnya, Lord. Ini yang dia bilang, Lord, Lord, gitu. Tuhan, Tuhan. Jadi kita lihat seseorang yang panggil Lord, Lord. I don't know you. Oh, saya kan makan minum dan diajar oleh dia, masih melakukan kejahatan. Oke, kita buka pelan-pelan. Siapa yang panggil Lord, Lord? Bahasa Inggrisnya Tuhan. Kalau Tuhan artinya dia mempunyai seorang hamba. Jadi hambanya lagi berbicara dengan tuannya. Apa yang biasanya Tuhan lakukan kepada hamba? Perintah. Dan apa respon daripada seorang hamba kepada tuannya? Yes. Coba kita nggak di sini, boleh tulis saja. Lukas 6:46. Terus Lukas 6:46. Kita buka Lukas, boleh tambah di situ Lukas 6:46. Kalau ada yang dapat boleh baca bahasa Indonesia. Siapa yang lagi panggil Lord, Lord? Lukas 6:46. Boleh baca. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi seorang hamba bilang Tuhan, Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi Tuhan bilang, kenapa panggil saya Tuhan kalau kamu tidak mau nurut? Karena kalau kamu panggil Tuhan, kamu otomatis harus nurut. Right? Oke. Jadi kita terusin. Yohanes 11 ayat 27. Ini siapa yang panggil Tuhan, Tuhan, right? Jadi kalau panggil Tuhan, Tuhan, kamu harus nurut. Oke, Yohanes 11:27. Ini cerita daripada Marta. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Jadi Tuhan bahasa Inggrisnya juga Lord. Jadi bilang Lord, I believe. Jadi Marta adalah orang yang panggil Tuhan, right? Percaya apa? Bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi seorang yang memanggil tuannya Tuhan-Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan datang ke dunia. Percaya datang ke dunia. Sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus datang ke dunia bikin apa? Dan inilah orang yang panggil Tuhan-Tuhan, dia akan percaya hal itu, apa yang Tuhan lakukan. Mari kita ke Matius 1:21. Orang yang bilang Tuhan-Tuhan, dia akan percaya Tuhan datang ke dunia bikin apa? Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi untuk saya panggil Tuhan, 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 saya percaya bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya di dalam dosa saya. Salah. Terima kasih. Apakah ada perbedaannya? Apa bedanya? Besar sekali. Setan tambah satu kata, itulah sebab kita di dunia ini. Atau dia hilangkan satu kata, hilang. Jadi ini perbedaan. Tuhan datang menyelamatkan kita dari dosa kita, bukan di dalam dosa kita. Kita kasih contoh. Bilanglah kita lagi di cruise, ya, cruise ship, dan lagi di lautan. Lalu kita jatuh ke dalam laut dan banyak ikan hiu. Lalu tolong, tolong. Dan kapten lihat, waduh, kita harus tolong ini orang, dia jatuh. Dan apa dia buang pelampung kan namanya? Lempar pelampung. Oke, lempar pelampung. Lalu orang ini, oh thank you, dapat pelampung. Lalu
kaptennya oke, that's good, sudah lempar pelampung kan. Apa yang dia lakukan? Dia berikan pelampung, tapi apakah pelampung akan selamatkan dia dari ikan hiu? Enggak. Jadi dia lempar pelampung seakan-akan dia selamatkan dia di dalam air. Bagaimana dia harus diselamatkan? Dia diselamatkan dari air. Jadi Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan kita di dalam dosa kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dan Dia singkirkan kita dari. Artinya kalau kita diselamatkan dari dosa dan ini dosa, Dia bilanglah risau, Dia datang. Apakah saya masih pegang dosa waktu Dia selamatkan saya? Siapa yang pegang sekarang? Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi dengan saya? Masih ada dosa? Tidak ada. Tetapi kalau Dia selamatkan saya di dalam dosa saya masih pegang. Yesaya 59 ayat 2, langsung gitu ya. Dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Jadi rencana keselamatan ialah untuk memisahkan saya dari. Kalau saya masih berpegang dosa, apakah itu keselamatan? Tidak. Coba Yohanes 1:29 kita ke situ. Ya, boleh buka Yohanes 1:29. Ingat John the Baptist, dia bilang waktu Tuhan Yesus baru keluar dari baptisan Sungai Yordan, lalu dia tunjuk sama siapa? Tuhan Yesus, right? Dia bilang, "Behold the Lamb of God, which taketh away," mengambil the sin of the. Apa take away? Jadi rencana keselamatan bukan mati di kayu salib, and that's it. Mati di kayu salib dan menyingkirkan kita dari dosa. Kenapa saya tekankan ini besar sekali? Karena sekarang banyak ajaran di mana kita bisa berdosa terus sampai Tuhan Yesus datang. Itu palsu. Dan saya tidak takut katakan itu adalah ajaran dari kegelapan. Karena kalau kita masih bisa berdosa terus dan dosa itu yang memisahkan kita dari Tuhan, bagaimana kita bisa pegang dosa dan dipersatukan dengan Tuhan? Contoh. Sebelum Adam dan Hawa dengan Tuhan Yesus, Adam dan Hawa dengan Tuhan Yesus belum dosa, setan kan? Masih sama-sama. Setelah dosa menjadi begini kan? Dan yang pisahkan apa? Dosa. Jadi yang pisahkan dosa. Jadi bagaimana kita bisa kembali lagi kalau masih ada dosa itu? Jadi untuk kembali begini, apa yang harus disingkirkan? Dosa. Nggak bisa. Nanti kita akan belajar terus. Dan Bang Tengano besok jadi itu. Kita akan ngomong tentang rahmat Tuhan. Grace. Oke. Dan namanya the grace of God. Dan the grace of God mengajar bahwa kita harus overcome sin. Nggak bisa kita masuk surga masih cinta dosa. Oke. Jadi itu. Oke. Jadi ini harus disingkirkan. Dan disingkirkan dikasih sama siapa? Tuhan Yesus yang ambil. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesuslah yang mati. Jadi untuk orang yang bilang Lord, Lord, tetapi percaya bahwa kita bisa berdosa terus, I don't know. It's okay, nanti Tuhan Yesus akan berubah. I don't know you, karena kamu masih dosa ini dosa. Makanya kalau kita begini terpisah dan masih terpisah, makanya I don't know. Oke, itu baru satu bagian Lord, Lord. Jadi orang yang panggil Lord, Lord harus percaya bahwa Tuhan menyingkirkan kita dari dosa. Oke, sekarang kita terusin. Apa maksudnya makan dan minum? Kenapa makan dan minum masih nggak dikenal? Oke, kita Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Siapa yang mengetok sekarang? Yesus. Tuhan Yesus. Di sini orangnya yang ketok, di sini Tuhan Yesus yang mengetok. Jadi, aku mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, artinya pintu sudah ditutup, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan. Ini katanya, aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan Yesus akan makan dengan orang itu kalau dia dengar dan dia buka dan dia undang masuk ke dalam. Right? Jadi orang itu harus memiliki Tuhan Yesus di dalam pintu. Di dalam pintu. Bisakah dia bilang, saya sudah makan dan minum dengan kamu? Pertanyaannya, saya waktu makan di luar pintu atau di dalam pintu? Betul kan? Kok nggak kenal saya? Iya, bukannya kita makan dan minum? Iya, persoalannya kamu di mana? Oh, saya di dalam. Dan Tuhan di mana? Di luar. I don't know. Kita kasih contoh lagi. Bukankah Matius 4:4 bilang makan bukan secara jasmani saja, tapi makan rohani? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ingat? Dan makan rohani. Apakah karena saya punya fisik sudah di gereja, artinya saya lagi menerima roti hidup? Otomatis tidak. Just because I'm in the church doesn't mean that I'm listening, right? Walaupun lagi makan dan minum, Tuhan di mana? Karena bisa saja di dalam gereja, tapi pikirannya di luar gereja. Atau hari Jumat yang belum kelar bisnis, atau nanti terusin bisnis pas tutup Sabat. Walaupun dirinya masih ada di dalam. There it is. Jadi it's not enough to be in the church. Make sure kita punya pikiran juga di situ. Atau kita nggak tahu di Indonesia ya, tapi di Amerika lagi gereja jawab telepon. I hope God is calling because I don't know what you're doing with telephone answering in the church. Oh sorry, lagi di gereja. Kenapa mau jawab dan? Artinya biar di dalam gereja pun pikirannya di luar gereja. Makanya dia bilang I don't know you. Kira-kira nanti kita cari tahu. Kira-kira ini ngomong tentang orang luar atau orang dalam? Right. Kita terusin lagi ya. Mengajar di jalan-jalan. Oke, Lukas 10:39-40. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ini siapa dah? Marta dan Maria, right? Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Jadi orang ini setelah pintu tutup, dia mulai ketok. Tuan, saya tidak kenal kamu. Kenapa nggak kenal? Bukankah kamu sudah mengajar? Siapa kira-kira? Kira-kira ini si Marta atau Mary? Karena Marta lagi sibuk untuk potluck, right? Sementara Mary lebih mementingkan hal-hal kerajaan surga. I don't know you. Tapi saya di dalam gereja. Nggak pusing di dalam gereja. Di dalam gerejanya di mananya? Di dekat kitchennya atau di dekat mimbar? Oh, man. Oh, ada ini. Atas. Oh, sorry. Nah, apakah ini cuman dongeng atau benar? Kita akan cari tahu sama ya. Jadi contoh makanan minum. Contoh lagi. Bilanglah seorang visitor
guest ya, guest speaker datang, khotbah sangat powerful. Habis itu dia pulang, kotak sama-sama lalu pulang, dan besoknya bertemu di toko, aduh mau bilang toko nggak tahu, 7-Eleven. Tadi lihat 7-Eleven ya, 7-Eleven. Lalu ini orang yang ikut khotbah, dia bilang, oh Pak Pendeta, waduh saya suka sekali kamu punya khotbah. Oh yang mana? Yang kemarin waktu di gereja itu, bilanglah di MT Haryono di gereja. Oh iya, coba dong ini hari Minggu. Saya ingat, kamu siapa ya? Kok kamu nggak tahu? Saya sama-sama kok kamu makan di Potlak. Saya ingat Potlak, enak sekali. Dan makanannya sangat sehat dan bergizi. Tapi saya nggak ingat kamu. Di mana kamu duduk? Di dalam gedung sama-sama kok. Tolong ingatkan kembali. Apakah kamu datang untuk memperkenalkan diri? Oh enggak, saya duduk di belakang kamu. Apakah just because you're in the same building, apakah orang itu akan tahu? Banyak orang. Jadi it's not enough to be in the church physically. You must be there mentally and spiritually. Inilah orang-orang yang dibilang, I don't know. Oh, sejak kecil saya orang Advent. I don't know you. Right? Bahaya sekali. Dan inilah tipuan yang sangat besar. Dari kecil saya di gereja ini. Tapi badannya mungkin di situ, tapi pikirannya di mana? Itu kan. Oke, kita terusin. Sekedar pengakuan saya. Oh sorry, ini saya loncatin mengajar. Oke. Melakukan kejahatan. Ini dia. Kita lihat iniquity ya. Mazmur 28 ayat 3. Apa itu kejahatan yang dilakukan? Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik. Fasik bahasa Inggrisnya wicked. Ya. Ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Ini dia. Kenapa? Yang ramah dengan teman-temannya kalau ngomong satu dengan satu, tetapi di belakang hatinya penuh dengan, jadi tuan segala macam. Kalau di depan manis sekali, tapi kalau di belakang semua isi hati curahkan yang tidak baik. Inilah ini. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Munafik. Munafik. Kita cari tahu lagi. Apa itu yang melakukan kejahatan? Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, jahat bilang iniquity. Kalau saya masih mau simpan dendam dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau. Apakah waktu dia ketok Tuhan dengar? Karena dia masih simpan iniquity. Right? Karena iniquity lah yang memisahkan kita dari dia. Sementara kita bikin ini semua, ini nggak ada salahnya, Tapi kalau kita masih ini, jadi inilah ciri-ciri khas kenapa dia tertipu. Karena dia pikir ini dia punya guarantee untuk dibuka pintu. Padahal, oke, sekarang kita ke peristiwa kedua. Oke, kita lihat dia punya peristiwa kedua. Kita compare semuanya, kita perbandingkan, dan kita ambil kesimpulan belakang. Ini basically pelajaran utama, pelajaran paling fundamental, sangat basic, dan sebaiknya ada malam ini untuk mengerti yang besok punya. Karena besok lihat dia punya solution, nggak akan appreciate kalau nggak tahu problemnya. Dan hari ini kita present problemnya, besok kita lihat solution. Walaupun bukan berarti jangan datang besok kalau nggak ada. Datang untuk orang kalau mau datang, tapi bagus tahu ininya. Jadi besok kita ringkas sedikit. Oke, kita terusin. Cerita kedua, peristiwa kedua, Matius 7. Jadi kita tulis Matius 7.
21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini dia sama lagi. Kita taruh di sini ya. Lord, Lord. Jadi sama kan? Lord, Lord, dan Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang, banyak. Ingat itu kata banyak. Apakah banyak itu pelajaran kita malam ini bagus atau enggak bagus? Nggak bagus. Yang sedikit yang bagus. Banyak orang akan berseru pada Tuhan, Tuhan, sama dia. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi ini tipuan mereka, nubuat. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya nggak terlalu tepat. Bahasa Inggrisnya do many wonderful works, melakukan banyak pekerjaan yang baik dan memang baik. Jadi bernubuat dan usir setan dan perbuatan baik. Dan semua ini dilakukan di nama Yesus. Semua pakai nama Tuhan Yesus. Jadi dia bilang, saya sudah bernubuat. Saya bisa hafal kejadian sampai wahyu di kepala. Dan saya bisa main bilang saja, main kutip di sini. Semua. Kalau orang bilang, wah ini orang masuk surga ini, hebat sekali Alkitabnya. Oke. Saya bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Enyahlah kau dan enyah juga. Oh ini pasti masuk surga. Kalau bikin resume, oh ini pasti di hire. Ini kan. Dan aduh sangat banyak. Memberi ini, memberi itu, perbuatan itu. Ini semua nggak ada salahnya. Ini semua nggak ada salahnya. Tapi inilah yang membuat dia apa? Tertipu, right? Kita terusin. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sama lagi, I don't know you. Dan dia membuat apa? Iniquity. Apakah sama modelnya? Yang bedanya apa? Ininya saja. Ikuannya satu ini, yang satu ini. Okay. Dan semua dilakukan in the name of Jesus. Kita nggak tahu di sini, tapi kalau di States ada stiker-stiker di belakang mobil yang modelnya kayak gini. Ada di sini? Ya. Ada ya? Apa itu? Kristen. Baik, Kristen, baik. Eggs. Apa? Telur. Ikan. Oh ikan. Fish. Oh that's right. Dan betul. Just because you have this on the bumper means nothing, right? Atau license plate ini nggak ada salahnya. Tapi banyak license plate, you know, the Sabbath day is the Sabbath. Nggak ada salahnya. Ini sama dengan ini. Ini semua pengakuan. Nggak ada salahnya. Kita akan lihat kenapa. Jadi tolong diingat, ini nggak ada salahnya, tetapi something missing. Okay? Jadi bukan berarti kita jangan lakukan ini. No, baik, kita terusin. Apa ya? Kenapa mereka panggil Lord Lord? Sama juga kan? Sekedar pengakuan saja. Matius 10:22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena ini dia. Dan melakukan dengan namaku. Jadi kalau kita menggunakan nama Tuhan, apakah kita sekarang lagi dibenci oleh semua orang oleh karena nama Tuhan? Ah, saya suka jawabannya belum. Artinya optimis itu. Tapi jangan cari-cari dibenci. Jangan cari-cari dibenci. Tapi mau tahu bagaimana untuk dibenci untuk kebenaran?
Ini saya punya pengalaman sendiri ya, nggak tahu dengan saudara-saudara. Di saat saya mulai pegang-pegang Alkitab dan baca-baca, mulai hilanglah teman-teman saya. Betul kan? Mulai Alkitab, wow, langsung, man, Randy is not cool anymore. Man, Randy just knows the Bible. Once you start to love the Bible, langsung kelihatan teman-teman SD. Tetapi dapat teman-teman yang murni, yang benar-benar, right? Jadi kalau kita bilang nama Tuhan Yesus, it's not just bilang namanya, karena semua orang bisa bilang namanya. Kita mau cari tahu apa dan maksudnya bilang namanya. Kita terus ya. Jadi salah satu ialah kita akan mengalami penganiayaan. Artinya kalau kita belum dianiaya, bisa saja kita masih bilang namanya tanpa mengerti artinya. Right. Oke, kita terusin lagi. Halaman berikut, halaman 4. 2 Timotius 2:19. 2 Timotius 2. Sorry, ini 3 bukan 2. 2 Timotius 3:19. Tolong diperbaiki. Pasal 3 ayat 19. Iya, 2 Timotius 3. Ini terus terang biasanya saya bahasa Inggris dan kadang-kadang saya cari perjanjian bahasa lama dan baru mana yang paling cocok. Jadi kadang-kadang waktu diperbaiki salah ketik atau apa. Jadi kalau kelihatan ada salah ketiknya, tolong dimaafkan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap ini benar ini 2 Timotius 2:19. Sorry. Betul. Saya tidak bisa gunakan, saya masih jet lag karena sudah datang kemarin, jadi sudah tidur, jadi nggak bisa pakai alasan jet lag lagi. Ini 2 Timotius 2:19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan. Jadi Lord, tapi tidak meninggalkan. Makanya dibilang, aku tidak pernah mengenal engkau karena cuma pakai nama, tapi masih berpegang sama. Ngerti kan? Jadi Isna'illah bilang-bilang ini. Kira-kira kenapa setan mau diusir dan? Kenapa setan mau diusir? Kalau saya masih berpegang dengan dosa dan saya menggunakan nama Tuhan Yesus dan setan pun diusir, kenapa bisa diusir dan? Apakah setan bisa taruh penyakit sama seseorang dan dia singkirkan lagi dan orang pikir bahwa ini mujizat dari Tuhan? Oh yes, it's not enough. Setan is not dumb, he is very smart, okay? Dan dia tahu permainannya. Jadi bukti kita bukan mujizat. Bukti kita, nah ini, saya mau tekankan ini. Saya mau tekankan satu hal, the plan of salvation. Ini saja kuncinya. Apakah tambah lama kita lebih benci dosa atau enggak? Itu saja. Apakah saya dibandingkan dengan 2 bulan lalu, 2 minggu lalu lebih benci dosa atau masih sama-sama saja? Kalau saya bohong, apakah saya menyesal sekali atau okay? Itu kuncinya. Karena yang memisahkan kita dari Tuhan dosa, untuk kembali dosa harus lama-lama dibenci. Jadi kalau dosa nggak pernah dibenci, artinya saya tidak dipersatukan kembali. Walaupun semua ini saya lakukan, karena kuncinya dosa. Oleh karena dosa kita ke sini harus tidak ada dosa untuk kembali lagi. Jadi kuncinya ini, do I hate sin more and more and more? Kalau enggak, you better think about it. Lord, berikan kebencian untuk dosa.
Jangan cuma sudah berdosa, oke. Tuhan Yesus mengampuni, oke. Biarpun dia mengampuni, tapi saya masih mau melakukan lagi. Right? Kotor bagian diambil dari lumpur dan dibersihkan, di wax, disemprot perfume, dibawa ke pesta. Di mana tiba-tiba sebelum masuk pesta dia lihat, ada lumpur. Langsung dia loncat lumpur lagi. Walaupun sininya sudah bersih pakai taksido sekalipun, tapi otaknya masih lumpur. Jadi jangan pikir karena sudah berbuat baik segala macam, tapi masih benci dosa, balik ke lumpur lagi. Gitu. Oke, kita terusin. Mana kita tadi? Oke, sekarang kisah. Nah, saya nggak akan baca, bisa baca sendiri. Saya ceritakan saja. Ini cerita sangat menarik. Ini ya, dengan nama Tuhan Yesus. Ada seorang namanya Skeva, dan dia mempunyai 7 anak. Dan anak-anaknya selalu suka memperhatikan orang. Dan mereka kebetulan memperhatikan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, enyahlah engkau. Ini Rasul Paulus. Dan setan pun enyah. Dan anak-anak ini, wow, menarik juga ya. Dia bilang, kayaknya kita bisa kayak dia. Apa dia punya kunci? Lihat aja, cuma bilang nama Tuhan Yesus, nggak perlu apa-apa, bilang aja namanya. Lihat lagi, cuma bilang namanya aja. Oke, kita bisa lakukan juga. Dia cari orang yang kemasukan setan, kerasukan, dan pokoknya bilang aja nama Tuhan Yesus. Dan dia mulai ada di dalam nama Tuhan Yesus, enyahlah engkau setan. Lalu orang ini lagi sibuk-sibuk, tiba-tiba dia bilang, ngomong, Rasul Paulus, saya kenal. Tuhan Yesus, saya kenal. Siapa kamu? Bilang-bilang nama Tuhan Yesus, kamu pun nggak kenal. Saya kenal Tuhan Yesus. Jangan cuma bilang-bilang nama, Tuhan aja tahu namanya. Jadi untuk bilang-bilang nama nggak cukup. Percaya nggak? Bilang-bilang nama, percaya nggak Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa? Percaya nggak? Itu kuncinya. Jadi it's not enough to say the name of Jesus. Apa nama represent dalam Alkitab? Nama itu karakter. Jadi untuk bilang nama Tuhan Yesus, kita harus memiliki karakternya. Jadi yang setan takut ucapan namanya atau Kristus punya karakter. Jadi kalau saya berhadapan dengan setan dan yang dia lihat Randy, takut nggak dia? Biarpun saya bilang namanya. Tapi kalau saya berhadapan dan dia lihat Tuhan Yesus, ya pantasan dia takut. Karena nama represent karakter. So it's not enough. Kita terusin. Peristiwa ketiga. Oke. Cerita ketiga, kita compare semuanya. Matius 25. Jadi Lukas 13, Matius 7, Matius 25. Kalau kita lihat ceritanya. Dan ini kita sebagai orang Advent harus sangat kenal ini ayat, karena 10 anak darah kan. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Oke. Jadi di sini mereka mempunyai, apakah ada hampir padam atau sudah padam? Artinya masih ada lampu? Oke, artinya masih ada light. Tapi sudah, bilanglah sudah memadam. Oke. Artinya oilnya pun sudah mau habis. Oke, kita terusin. Masih ada. Kalau sudah mati sudah enggak ada. Oke, terusin. Hampir padam. Kita terusin. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Artinya minyak itu tidak bisa di transfer, non transferable, right?
Lebih baik kamu pergi dan kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi dibilang pergi beli minyak. Ini nggak ada pelajaran, kita tambah saja. Apakah tahu di Alkitab siapa yang jual minyak? Siapa yang jual minyak? Ya, di mana? Di mana? Dan dibilang, kamu udah mau habis minyak, pergi beli. Di mana dijual minyak? Itu minyak alamiah. Di mana minyak rohani? Wahyu 3 ayat 18. Ingat? Tidakkah kamu tahu kamu wretched, miserable, poor, blind, and naked? Dan Tuhan bilang, I counsel thee to buy of me gold and white raiment and oil. Oil. Jadi apakah ada saatnya oil itu dijual? Buy of me. Dan orang ini sekarang mau beli setelah toko sudah tutup. Saja pintu tutup baru ketok. Penjual sudah tutup baru dia mau beli. Oke, kita terusin. Dan banyak itu sidang mana itu? Nah, di IKEA, right? Oke, kita terusin lagi. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Kita terusin. Ayat 11. Kemudian juga datang gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuan, Tuan. Sama ceritanya. Lord. Bukakanlah kami pintu. Sama semuanya. Jadi kita terusin. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal apa itu light dalam Alkitab? Mazmur 119:105 firman atau kitab suci. Apa itu minyak? Roh suci. Kita baca ya, kita baca. Mazmur sudah ada. Jadi itu adalah pelita, artinya ini orang ini apakah dia mengetahui Alkitabnya? Ya, karena lampunya masih nyala, terang. Jadi dia hebat dalam Alkitab. Apakah itu cukup? Tetapi kita tanya ya, Nikodemus, bagaimana waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus bilang, siapa Nikodemus by the way? Seorang rulers. Jadi ruler itu law, leaders, teacher. Jadi pangkat yang paling tinggi di dulu orang Farisi dan sangat pintar. Datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jadi apakah Nikodemus tahu Alkitabnya? Tapi dia datang ke Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus bilang, kamu mau saya masuk ke kandungan ibu saya? Apakah dia tahu Alkitab dia dari segi ini? Iya, tapi dari segi ini kan, kalau dia bilang harus kembali ke kandungan, apakah itu maksud Tuhan Yesus? Jadi dia bisa saja hafal Alkitabnya, tapi pengertian rohaninya, minyaknya, no. Jadi nggak cukup bisa baca, bisa ngomong, bisa apa semuanya, tapi kalau tidak ada pengertian rohaninya, kayak cuma hafal Alkitab saja. Jadi orang ini pikir karena dia hebat Alkitab, tahu Alkitab terang, dia tidak tahu bahwa pengertian ini tidak ada artinya kalau tidak ada roh suci. Oke, kita terusin. Kita udah mau ringkas ini tiga ya. Dan kita nggak usah baca, tapi Keluaran 27:20 di situ dibilang minyak digunakan untuk lampu, right?
1 Samuel 16:13 dibilang bahwa minyak itu ialah roh Tuhan. Oke, ini dia. Sekarang sudah kita compare 3 cerita. Kira-kira ini peristiwa yang beda atau semua sama ya? Apakah ini Tuhan Yesus kasih contoh ini untuk 3 peristiwa yang berbeda atau kira-kira sama? Sama. Ya, sama semua. Tapi ciri-ciri khasnya berbeda. Sekarang kita baca ini Matius 25 ya. Ini sekarang kita ke Spirit of Prophecy, Great Controversy, halaman 393. Perumpamaan 10 anak darah yang sini, yang terdapat di dalam Matius 25, mengilustrasikan pengalaman orang-orang. Okay, so this is you and me. That means di antara kita lah dapat ini. Jadi kita biasanya dulu kalau saya baca Alkitab, oh ini orang-orang luar yang berbakti bukan hari Sabat. Lebih saya pelajari, saya sadari Alkitab basically ngomong tentang kita di hari Rabu. Ini semua ngomong tentang 7 Day Adventist. Karena siapa yang mau berjuang ke surga? Ya kita lah, tetapi tidak sanggup. Orang luar mau berjuang ke surga? Enggak. Yang mau benar-benar ya orang dalam. Right? Jadi ini pengalaman-pengalaman orang-orang Advent. Nah sekarang pertanyaan saya, oke. Kalau ini orang-orang Advent, tapi ini orang-orang yang selalu datang terlambat ke gereja. Dan kalau terlambat pun duduknya di belakang, ngomong-ngomong, dan paling cepat pulang, itu mereka. Kalau yang on time selalu dan selalu di depan, pasti enggak. Yang 5 anak yang bodoh itu yang kalau ke gereja, ya itulah. That's them, not us. Oke, mari kita baca. Christ Object Lesson 4:11. Golongan yang diwakili oleh gadis-gadis yang bodoh ini bukanlah orang-orang yang, jadi inilah orang-orang yang on time, yang sangat giat dalam pekerjaan Tuhan, yang sangat serius kelihatannya. Jadi bukan yang terlambat, yang ini gayanya sih, enggak. Bahasa Inggrisnya, the foolish virgins are not hypocrites. Mereka kita baca terus. Mereka tertarik untuk kebenaran. Mereka mau kebenaran. Jadi bukan mau belajar Alkitab, saya nggak mau. No, saya suka sekali. Tertarik kebenaran. Mereka membagikan kebenaran kepada orang lain. Bukan tertarik, mereka pun membagikan. Ini orang-orang foolish, right? Mereka membagikan kebenaran kepada orang lain. Mereka tertarik kepada mereka yang percaya akan kebenaran, tetapi kehidupan mereka tidak dikuasai Roh Suci. Jadi semua ini ialah rutin saja. Rutin. Kenapa kamu datang on time? Memang sudah selalu begitu. Seharusnya karena saya mau datang on time di rumah Tuhan dan bertemu dengan Dia. Tapi karena memang dari kecil on time, memang orang tua aja jangan terlambat, walaupun tidak tahu kenapa. Yang penting on time. Kenapa kamu lakukan itu? Karena memang harus begitu. Dan memang dilakukan sungguh-sungguh. Tapi spiritnya ada. Jadi motifnya berbeda. Jadi semua ini baik, tapi kekurangan oil, Roh Suci. Motifnya. Kita terusin lagi. Mereka menerima firman dengan senang hati. Jadi kalau dibagikan, semangat sekali. Puji, yes, there's nothing wrong. There's nothing wrong, but something missing. Senang sekali. Namun mereka tidak menghidupkan prinsip-prinsipnya. Jadi ambil note, tapi pulang nanti next. Note-nya paling lengkap, tapi di rumah note itu untuk apa? Supaya lihat, ini harus dilakukan. Bukan hanya sekedar kumpulan-kumpulan saja. Yang kita pelajari ini bukan teori,
walaupun teori, tapi nggak ada gunanya semua ini kalau tidak dipraktekkan. Jadi yang bodoh, 5 negara yang bodoh, semua, tapi tidak dilakukan. Beda sekali kan? Sangat beda. Pengaruhnya tidak menguasai kehidupannya. Golongan yang diwakili oleh gadis-gadis yang bodoh ini sudah puas dengan sekedar penampilan kerohanian mereka. Yang penting sudah kelihatan oke, that's it. Yang penting sudah kelihatan oke. Surface, cuma surface, right? Mereka tidak mengenal Allah, dan oleh sebab itu dia bilang, aku tidak mengenalmu, right? Allah, mereka tidak mempelajari karakternya, makanya cuma gunakan namanya saja. Mereka tidak mengadakan persekutuan dengannya, karena itu mereka tidak tahu bagaimana untuk mempercayai, bagaimana melihatnya dan hidup. Layanan mereka kepada Allah hanyalah sekedar kebiasaan rutin. Just go to church, come back, close Sabbath, open Sabbath, go to church, close Sabbath, open Sabbath, all the life. And I remember when I was like that, just like that. Tapi kita tanya, Randy, do you think, apakah kamu akan selamat kalau gini terus? Jangan tipu diri sendiri. Randy, kamu mau selamat nggak? Dan saya bilang, kalau kayak gini sih hilang kayak. Nggak pusing orang bilang apa? Apakah kamu selamat? Dan untung saya serius dengan diri saya, nggak nipu. Saya bilang, kayaknya hilang. So you gotta do something. Jadi kalau kita dapatkan kita punya diri kayak gitu, do something. Do something about it. We have to do something. Kita terusin. Testimoni volume 5. Testimoni itu nasihat bagi sidang, ya. Halaman 213. Tidak semua yang mengaku memelihara hari Sabat sampai itu orang kafir menerima meterai Tuhan. Kalau kita tidak menerima meterai, apa yang kita terima? Tanda binatang. So, nggak semua, not all who profess to keep the Sabbath will receive the seal of God. That means many will receive the mark of the beast. Banyak. Ada banyak bahkan di antara mereka yang mengajarkan kebenaran. Oh, kalau saya sudah mengajarkan ya sudah pasti masuk. Oh, not at all. Mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Allah di dahi mereka. It's not enough sudah kita bagikan sama orang. Mungkin orang itu benefit, tapi kalau saya nggak lakukan, saya hilang. Right? Mereka memiliki terang kebenaran. Mereka mengetahui akan kehendaknya. Mereka mengerti setiap titik dari iman kita, tetapi mereka tidak melaksanakan. Coba kita tanya. Bilanglah kita ke toko karena sudah haus, lalu beli air minum. 1 dos air minum, bawa pulang, lalu taruh di dalam kulkas, lalu dia minum. Apakah sudah tercapai tujuannya? Kenapa saya mau beli air minum? Supaya diminum. It's not enough untuk ada air minumnya, biar dipegang-pegang, dicium-cium, nggak ada gunanya kalau tidak nggak ada gunanya semua ini kalau tidak dipraktekkan. Yang akan hilang adalah bukan mereka yang hanya yang hilang ialah mereka yang tidak melakukan walaupun mereka tahu semuanya. It's not enough to tahu semuanya. Yang harus dilakukan ialah lakukannya, right? Kita terusin. Jadi apa tipuannya? Apa tipuannya? Tipuannya ialah kalau saya pikir semua ini saya sudah lakukan, pasti selamat. Oh, no. Sekedar pengetahuan nggak akan, harus dipraktekkan semua firman Tuhan. Kita terusin. Dan lihat ciri-ciri khas orang yang tertipu. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jangan cuma dengar, harus dilakukan. Tapi sebab jika tidak demikian, kamu
menipu diri sendiri. Mereka mengetahuinya tetapi tidak melakukannya, menipu diri sendiri. Yakobus 2:19, tidak cukup untuk mengetahui. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu bagus, itu baik. Tapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau saya pikir, oh saya percaya, saya tahu kok. Setan pun percaya tapi tidak melakukan. Apakah setan percaya tidak? Lebih dari kita. Bedanya dia tidak melakukannya. Jadi kalau saya percaya dan tidak melakukannya, apa bedanya dengan setan? Yang bikin saya beda dengan setan ialah waktu saya melakukannya. Karena hanya untuk tahu, right? Kita terusin. Apa yang tercapai? Jadi kenapa saya harus tahu kebenaran itu? Bagaimana kebenaran yang saya tahu itu menyelamatkan saya? Oke? Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu menguduskan saya dari dosa. Tapi pertanyaannya, bagaimana firman ini bisa menguduskan saya? Right? Bagaimana ini bisa menguduskan saya? Firman ayat berikutnya, 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan atau menguduskan dirimu oleh melakukannya. Jadi saya contoh washing machine, apa mesin cuci, masukin pakaian kotor, lalu nggak pakai sabun dan air, lalu nggak dikasih on, akan pernah bersih. Biar tunggu sampai tahun depan nggak akan bersih. Jadi nggak ada gunanya juga tahu ini kalau nggak pernah dikasih on, nggak pernah dilakukan. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang ambil 3 langkah ke depan dan 1 ke kanan, 1, 2, 3, kanan, mundur 3, lakukan. Jangan bilang maju 3 belok kanan. Aduh kalau saya maju nanti diketawain orang. Kalau saya maju nanti dicemooh. Kalau saya maju nanti hilang saya punya harta. Kalau saya maju nanti hilang teman-teman saya. Apakah itu bisa-bisa kenapa kita tidak lakukan? Karena kita takut konsekuensi dari melakukannya. Yang penting saya tahulah semuanya. Biar tahu tetapi masih di sini apa gunanya? Nanti waktu saya ambil sini dan begini, baru proses penyucian kuncinya. Kasih contoh, waktu Bani Israel keluar dari Mesir, lalu sudah kejepit oleh Firaun di belakang, lautan merah di depan dan di samping gunung. Apa perintah Tuhan kepada Musa? Ambil 1 langkah ke depan. Bagaimana kalau Musa bilang, Tuhan nggak bisa lihat ada air. Ambil 1 langkah ke depan, Tuhan, excuse me, there's water. Apakah Musa bilang itu? Nggak pusing air atau enggak, ambil 1 langkah, ambil saja, kebuka. Apakah Tuhan akan buka sebelum dia ambil langkah? Tidak. Apa itu? Langkah iman. Jadi kalau Tuhan bilang maju, jangan tanya-tanya, maju. Dan waktu maju baru kelihatan. Jadi enggak biar hafal pun, biar hafal Alkitab pun, kalau enggak dipraktekkan, enggak pernah terkumpul apa-apa. Harus dilakukan. Jadi orang yang tertipu adalah orang yang tahu tapi tidak melakukan. Kita terusin. Berhati-hati jangan tertipu. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya. I am somebody, and yet I am nobody. Siapa yang bilang kayak gitu? Ada di bawahnya, Wahyu 3:17. Wahyu 3. By the way, who is Laodikia?
us. Okay. Nanti besok dan seterusnya kita akan tunjukkan. Laodicea is something is us. Jadi sebagai Laodikia saya bilang begini, saya kaya, telah memperkayakan diri, dan saya tidak memerlukan apa-apa. Tetapi Tuhan bilang, no. Kamu itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Apakah ini penipuan diri sendiri? Jadi kayak saya bilang, saya ini perempuan. Kamu laki-laki? No, saya perempuan. No, kamu laki-laki? No, saya perempuan. Padahal semua orang melihat saya laki-laki. Saya lagi menipu diri sendiri. Ini kelihatannya bodoh sekali ya kamu. Jangan lupa, Laodicea lagi gitu. Laodicea lagi bilang, saya nggak perlu apa-apa. Tuhan bilang, kamu perlukan semua. Penipuan diri. Oke, kita terusin halaman terakhir. Ini pelajaran yang paling pendek. Jadi besok agak lebih banyak lagi ya. 1 Korintus 10:12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan. Di mana itu contoh di Alkitab? Di mana dia pikir dia berdiri, di saat dia pikir dia berdiri, dia jatuh. Itu dia. Jadi kapan dia jatuh? Di saat dia menoleh ke belakang. Kenapa dia lihat ke belakang? Karena di situ teman-temannya yang dia pikir harus lihat dia lagi jalan, dan dia lupa dia bisa jalan karena Tuhan, dan dia lupa waktu dia lihat teman-teman. Jadi di mana kita saatnya kita menoleh, di situ kita jatuh. Jadi harus apa? Lihat bagus, lihat nggak akan jatuh. Itu kalau kita terusin. Matius 7:13-14. Oh sorry, Judas. Bahasa Inggris 1:24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, atau tersandung apa? Jatuh, right? Nggak berdiri lagi. Dan yang membawa kamu dengan tak ternoda. Jadi untuk tidak jatuh ialah untuk tidak ternoda. Jadi artinya untuk jatuh ialah untuk berdosa. Ini secara spiritual, right? Jadi Tuhan sanggup untuk bikin supaya kita jangan. Jadi kalau dia sanggup, kalau jatuh salah siapa? Jadi kalau dia sanggup, apakah kita ada alasan untuk jatuh dah? Jadi kalau kita jatuh, jangan bilang, oh Tuhan saya nggak pernah bisa nggak jatuh. Harusnya, oh Tuhan saya tidak mau berdiri. Jangan salahin Tuhan. Oh Tuhan nggak bisa bikin saya nggak jatuh. No, dia bisa. Persoalannya saya mau nggak? Karena Tuhan sanggup untuk saya tidak berdosa. Right? Kita terusin lagi. Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju jalan apa itu? Kuncinya begini. Kalau di jalan itu kita lihat banyak orang dan populer dan lebar, kemungkinan besar ujungnya maut. Karena jalan ke surga sesak, sempit, dan cuma sedikit. Kenapa cuma sedikit? Kenapa cuma sedikit? Kenapa suka? Karena jamin 100%. Kalau kita berada di jalan itu, yang bikin sedikit ialah karena banyak yang akan ridicule, mencemooh. Oh gitu, oh begitu. Waktu zaman Nuh, banyak orang yang sudah percaya sama Nuh, dan mereka mau masuk Bahtera. Jadi mereka sudah mau ikut ini orang tua, the old man ya, jadi mereka asal percaya. Waktu sudah percaya gini, teman-temannya bilang, kamu mau ikut itu orang tua itu? Malu ah. Jadi dia sudah percaya, tapi karena dia dengar cemooh temannya, oh iya ya udah tua ya, padahal percaya. Jadi kalau ikut jalan sempit, pasti
akan diserang. Jadi kalau jalannya tenang-tenang aja, nggak ada yang serang-serang, you gotta start thinking, am I on the right path? Coba Lukas 6:26. Coba buka, boleh tambah. If no attack or something, jangan cari-cari hal, cari-cari hal. Tapi kalau diserang oleh kebenaran, jangan diserang karena memang kita melakukan yang nggak benar. Tapi kalau kita lakukan benar dan mulai diserang kiri dan kanan, jangan heran, nothing new. Lukas 6:26, apa dia bilang? Lukas 6:26. Cilaka kalau semua orang bilang yang baik-baik terhadapmu, right? Dengan kata lain, kalau semua orang kayaknya oke-oke aja, you must be on the wrong path. Because kalau kita the right path, akan diserang oleh musuh. Makanya cuman sedikit, karena banyak tidak berani untuk berdiri sendiri dan diserang. Kita nggak boleh lihat orang. Lihat firman Tuhan, walaupun sendiri pun kayak Daniel, pusing amat. Waktu saya decide untuk benar-benar ikut Alkitab, dan saya tahu, saya baca bahwa Randy, kalau kamu mau ikut, hilang teman, hilang segala macam. Nah, Randy masih mau terus? I don't care. Biar seluruh dunia benci pun, I don't care. Harus mengambil keputusan. Jangan waktu diserang baru pikir mau nggak ya? No, sebelum diserang sudah I'm gonna do whatever. Kita bilang bahasa Inggrisnya ya. Dare to be Daniel, berani untuk menjadi Daniel. Dare to stand alone, berani untuk berdiri sendiri. Dare to have a purpose true, berani untuk mempunyai satu tujuan yang benar. Dan bukan cuma itu, dare to make it known, berani untuk menyatakannya. Jadi walaupun tahu benar segala macam, tapi nggak mau bilang nanti, bukan Daniel. Daniel walaupun benar dan tahu pasti diserang, tetap saja bilang. This is the narrow path. Makanya cuman sedikit yang akan terdapat di dalamnya. Kita terusin. Matius 7, 13 dan 14. Ini yang kita sudah baca tadi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 16:24 dibilang, kalau kamu mau mengikut Tuhan Yesus, harus menyangkal diri dan setiap hari memikul salib. Itu lambang apa? Kematian dan penganiayaan. Jadi kalau Tuhan ikut Tuhan Yesus, kalau di Amerika tahu kan itu Marines, the few, the crowd, the Marines kan, atau yang baru-baru lah yang Obama baru kirim, Navy SEALs. Untuk jadi Navy SEALs sangat few, right? Few. Bilanglah orang mau apply jadi Navy SEALs, saya mau jadi Navy SEALs. Saya punya teman basically mau ikut Navy SEALs, mau training. Oke, Navy SEALs, dan sudah isi semuanya. Oke. Ini cuma cerita buatan saja ya. Lalu mulai pergi, besoknya datang. Oke, kamu siap untuk training dan akan dikirim ke Afghanistan. Dan kemungkinan besar kamu akan mati. Wait a minute. What do you mean? Kenapa heran? Kamu nggak tahu jadi Navy SEALs itu apa dia punya akibat? Enggak. Kenapa dan kamu mau coba-coba? Wah, karena saya tahu benefitnya bagus. Jadi dia ikut karena populer, benefitnya dia nggak tahu dia punya apa, resikonya. Kalau jadi orang Kristen tahu nggak resikonya? Atau cuma senang-senang aja? Selama di dunia kita menjadi musuh. Jadi untuk menjadi orang Kristen akan difitnah, dicemooh, dan di false witness, dibilang yang nggak benar-benar. Sudah lebih kita ikut, lebih dialami. Jangan heran kita mau jadi Navy SEALs akan mati. Jangan heran untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jangan heran, itulah dia punya resiko. Right? Oke, kita terusin. Jeremia 17:9. Ini orang yang tertipu.
Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Hati manusia sangat licik dan sangat kotor dan sangat sadis. Hati manusia. Artinya siapa kita punya musuh nomor satu? Bukan setan. Kenapa bukan setan? Karena setan tidak bisa bikin apa-apa kecuali kita setuju. Setan bisa menggoda, setan bisa bikin apa saja. Tetapi kalau kita tidak bilang iya, yes, no. Dengan kata lain, yang kita harus kendalikan siapa? Diri sendiri. Coba kita baca Steps to Christ halaman 30. Peperangan melawan diri adalah pertempuran yang terbesar yang pernah diperjuangkan. The war against self is the greatest battle ever fought. Jadi musuh kita nomor satu. Jadi kalau kita tertipu karena kita percaya diri sendiri, artinya ini pilihan saya. Tuhan Yesus bilang 3 langkah kanan 1. Tapi seumur hidup saya dan secara populer 2 kiri. Sejak kecil 2 kiri. Tetapi pas baca 3 kanan. Apa yang mau dibikin? Dan saya tahu kalau 3 kanan, aduh akan hilang segala macam. Tapi ini firman Tuhan. Yang comfortable 2 kiri. Apa yang mau dibikin? Pertanyaannya, how much do you want to be saved? How much do you want to be saved? Because kalau 2 kiri, you're not gonna be saved. Kalau 3 kanan, pasti safe, walaupun akan melalui segala macam tantangan hidup. Jadi kunci keselamatan dan tidak tertipu apa? Turut perintah Tuhan. Matius 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word. Setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan, bukan setiap 10 kata. Setiap 5, setiap kata kita turut, tidak peduli apa resikonya. Itu keselamatan. Bagaimana kita tidak tertipu? Ikut saja, jangan pusing resikonya, ikut saja. Baik. Terakhir, Matius 7:24-26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, there it is, ia sama dengan orang yang bijaksana, the wise, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar, sama-sama mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bagaimana kita supaya jangan tertipu atau menipu diri sendiri? Turut. Apa dia punya lagu? Trust and obey, for there's no other way. Right? Percaya, jangan cuma percaya, turut karena cuman itulah caranya. Nggak ada option lain. Obey, obey, okay? Apakah gampang itu? Susah. Tapi apakah itu mustahil? Dengan kuasa Tuhan bisa semua. Bisa. Apakah kita akan obey? Dengan kuasa Tuhan kita akan obey. Jadi mudah-mudahan pengalaman kita, perbaktian, semua kehidupan kita bukan saja menjadi satu rutin supaya mau selamat, tapi kita lakukan dengan motif yang baik. Karena itulah keselamatan kita. Besok kita akan pelajari bagaimana kunci supaya jangan pernah tertipu. Ada dua. Dan hari Minggu kita akan pelajari Tuhan punya pekabaran yang terakhir
bus terakhir yang keluar dari stasiun, kereta api gerbong terakhir yang tinggalkan stasiun kereta api sudah mau tinggalkan, dan tidak akan pernah ada lagi kereta api yang akan datang. Dan saya bisa katakan bahwa pekabaran Tuhan inilah yang terakhir, tidak ada lagi, dan ditujukan khususnya kepada umat-umat. Jadi if we miss this, there is no more message. The last message of mercy itu hari Minggu. Jadi terima kasih saudara-saudara sudah ambil waktu untuk datang, dan saya percaya bahwa pertemuan ini bukan satu kebetulan, karena di mana saja dua atau tiga